Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses diagnosis dan terapi gangguan mental. Pertemuan ini sangat penting karena bisa merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa saat yang lalu ada kejadian tentang penusukan seseorang tokoh agama yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Kasus tersebut menjadi viral dan kemudian menimbulkan asumsi publik tentang mudahnya seseorang terbebas dari ketentuan hukum akibat mudahnya seseorang didiagnosa gangguan jiwa. Padahal sejatinya faktanya bahwasanya proses diagnosis tidak sesederhana itu. Begitu juga pada pertemuan kali ini kita akan juga membahas tentang terapi gangguan mental, tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dan gangguan apa saja yang bisa ditangani dengan terapi gangguan mental tersebut. Baik, kita akan mulai dengan definisi terlebih dahulu. Dalam KKBBI, diagnosis dapat diartikan sebagai penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya, atau di dalam bahasa sosialnya adalah pemeriksaan terhadap suatu hal. Dalam pendekatan medis, penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala dengan menggunakan cara dan alat seperti laboratorium, foto, dan klinik. Dan ketiga adalah diagnosis yang dilakukan dengan membanding-bandingkan tanda klinis suatu penyakit dengan tanda klinis penyakit lain. Nah, jadi dengan demikian bahwa dapat diartikan bahwasanya diagnosis tingkah laku dapat diartikan sebagai penentuan jenis gangguan tingkah laku berdasarkan simptom atau gejala penyerta. Nah, bagaimana dengan sifat diagnosis? Seperti yang saya sebutkan bahwasanya beberapa diagnosis dalam gangguan jiwa, mendiagnosis seseorang mengalami gangguan jiwa bukan merupakan hal yang sangat mudah, butuh proses yang sangat panjang dan mendalam. Nah, kita akan mengkaji tentang sifat diagnosis dari gangguan jiwa tersebut. Pertama adalah penyelidikan yang mendalam. Penyelidikan yang mendalam diartikan bahwasanya proses yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga melibatkan berbagai instrumen-instrumen, sehingga tidak mudah untuk memudahkan seseorang untuk diberikan labeling gangguan jiwa tertentu. Untuk menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa tersebut, maka perlu penyelidikan yang mendalam berkaitan dengan kondisi klien, misalnya dari segi penggunaan alat tes, kemudian penggunaan pemeriksaan medis dan tes fisiologis, observasi, wawancara, dan tentu saja seperti saya sebutkan, tes psikologis. Kemudian kedua, objektif. Bahwasanya sebuah diagnosis didasarkan pada data-data yang objektif, meskipun pada akhirnya seorang psikolog dengan pengalaman yang panjang akan melakukan interpretasi terhadap yang sifatnya subjektif. Ketiga adalah menggabungkan pernyataan-pernyataan faktor-faktor dinamik dan etiologis serta perkiraan prognosis dan identifikasi biasa dari kondisi klien. Artinya untuk menetapkan seseorang mengalami gangguan jiwa tertentu, butuh melakukan sintesis terhadap faktor-faktor dinamik, yaitu faktor-faktor tentang keseharian klien, bagaimana dia menjalani hidupnya, dan etiologis berkaitan dengan penyebab-penyebab gangguan yang dialaminya, serta perkiraan prognosis atau tentang keadaan di masa depan terkait penyakitnya, apakah bertambah baik atau justru sebaliknya bertambah buruk. Dan juga ditambahkan identifikasi biasa dari kondisi klien. Dan keempat adalah pendekatan yang sangat komprehensif. Perlu diketahui bahwasanya untuk memahami tentang kondisi diagnosis sendiri, maka perlu pendekatan yang sangat komprehensif, memerlukan usaha gabungan atau pendekatan interdisipliner, meliputi dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang bekerja sebagai satu tim. Nah, peran psikolog di sini adalah melakukan wawancara-wawancara, khususnya wawancara klinis dengan klien untuk menggali tentang permasalahan yang dialaminya, serta mampu meringkaskan hasil dari serentetan tes psikologis dan mensintesiskan hasil tersebut, kemudian menciptakan atau menilai kemampuan seseorang baik dari segi kepribadian dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat beberapa teknik-teknik khusus diagnosis gangguan tingkah laku dan kepribadian. Pertama, melakukan wawancara klinis, pemeriksaan status mental, pemeriksaan medis dan tes fisiologis, tes psikologi, tes neuropsikologis, penilaian behavioral, penilaian kognitif, dan sejarah kasus. Wawancara klinis. Nah, wawancara klinis sendiri adalah hubungan tatap muka antara pasien dan ahli klinis, dan biasanya diawali dengan pemberitahuan lewat telepon oleh pasien atau seseorang yang memperhatikan tingkah laku pasien. Meskipun format dari wawancara itu mungkin berbeda dari ahli klinis yang satu dengan ahli klinis yang lain,
Tapi kebanyakan wawancara mencakup topik-topik meliputi pertama adalah mengidentifikasi data. Jadi identifikasi data itu adalah informasi mengenai karakteristik sosiodemografis, meliputi alamat, nomor telepon, status perkawinan, usia, jenis kelamin, karakteristik etnis, agama, susunan keluarga, dan seterusnya. Sementara gambaran tentang masalah yang dikemukakan itu biasanya berkaitan dengan bagaimana pasien mempersepsikan masalah tersebut, tingkah laku, pikiran, perasaan yang mengganggu yang dilaporkan oleh klien kepada seorang klinisi. Kemudian, apakah hal-hal itu terjadi pada masa lampu dan lain sebagainya merupakan pertanyaan-pertanyaan diajukan pada untuk menemukan tentang gambaran masalah yang dikemukakan. Selain itu juga kita banyak menggali juga tentang sejarah psikososial. Jadi sejarah psikososial itu adalah informasi yang menggambarkan sejarah perkembangan pasien, misalnya secara edukasional, sejarah pendidikan, sosial, sejarah kerjanya atau okupasional, dan hubungan awal dalam keluarga. Selain itu juga kita juga menggali tentang sejarah medis atau psikiatrik. Jadi sejarah apakah klien itu pernah diopname secara medis dan psikiatrik di rumah sakit dan perawatan kesehatan mental. Apakah masalah yang dialami sekarang merupakan episode yang kambuh dari masa yang ada sebelumnya atau seperti apa? Dan bagaimana subjek itu ditangani pada masa lampau itu perlu ditanyakan untuk mengetahui tentang sejarah medis atau psikiatrik. Selain itu juga kita akan menggali juga dalam wawancara klinis adalah masalah medis atau pengobatan. Jadi yang ingin kita tanyakan adalah tentang keluhan-keluhan medis saat ini dan perawatan atau penggunaan obat-obat yang sekarang dikonsumsi. Selanjutnya adalah pemeriksaan status mental. Nah, untuk pemeriksaan status mental ini didasarkan pada pengamatan tingkah laku pasien dan pertanyaan mengenai macam-macam aspek fungsi kognitif atau kemampuan otak serta presentasi diri atau kondisi tampilan diri apa adanya. Oleh karena itu, kategori-kategori umum untuk pemeriksaan status mental pasien itu meliputi pertama adalah penampilan. Jadi suatu gambaran mengenai kelayakan apakah seseorang itu layak menampilkan diri seperti ini, bagaimana cara dirinya merawat dirinya sendiri, cara berpakaian, atau dalam mengenakan pakaian. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengamatan tingkah laku. Jadi pemeriksa sebagai seorang ahli psikologi mencatat tanda-tanda gangguan psikologis dalam tingkah laku verbal dan non-verbal pasien. Apakah dalam proses wawancara klinis tersebut pasien tetap mempertahankan kontak mata, atau apakah dalam proses wawancara tersebut pasien berhubungan dengan pewawancara dengan cara yang kooperatif atau mudah bekerja sama, ramah, atau sebaliknya bermusuhan atau mengelak. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan orientasi. Orientasi berkaitan apakah seorang pasien atau klien itu sadar tentang dirinya saat ini, hubungannya, tempatnya dan waktu yang sedang dilakukannya. Jadi kita harus melihat apakah pasien kehilangan orientasi atau tidak. Ini biasanya ditunjukkan dengan sifat keraguan mengenai banyak hal. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada keraguan tentang orientasi atau disorientasi, maka kita akan perlu melakukan probing atau penggalian lebih lanjut dengan mengenai siapa dia sebenarnya, siapa orang lain. Jadi mereka berada di mana. Kemudian juga berkaitan dengan apakah hari ini hari apa, waktunya ini kapan, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang disorientasi tentang waktu, disorientasi tempat, disorientasi diri, mungkin ada hubungannya dengan masalah-masalah seperti degenerasi otak, intoksikasi obat atau zat, dan atau terkadang juga bisa mengarah kepada gangguan skizofrenia. Kemudian berkaitan dengan ingatan, ya. Jadi ingatan juga menjadi kajian dalam pemeriksaan status mental. Apakah pasien mengingat peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi atau peristiwa-peristiwa yang jauh. Selain itu juga kita menggali tentang sensorium atau seluruh perlengkapan panca indera individu dan digunakan oleh ahli klinis untuk menyebut fokus perhatian pasien, kapasitas untuk konsentrasi, dan tingkat kesadarannya terhadap dunia. Jadi pasien yang perhatian atau konsentrasinya berubah-ubah pada waktu wawancara atau yang pada umumnya tidak responsif mungkin mengalami kesulitan dalam mengolah informasi dari dunia luar dan
Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan organik atau kerusakan disebabkan ada gangguan di permasalahan di otaknya. Kemudian berkaitan dengan proses perseptual. Jadi ahli klinis dalam menggali proses perseptual itu mencatat apakah pasien itu kelihatan atau tidak kelihatan mengadakan respon terhadap halusinasi seperti mendengar suara-suara gitu ya, atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Nah, lagi-lagi kaitan dengan halusinasi sangat erat kaitannya dengan skizofrenia, dan panca indera mungkin syarat dengan persepsi yang tidak benar atau mungkin halusinasi. Jadi kita harus perlu pertanyakan tentang proses perseptualnya seperti apa. Kemudian ada suasana hati, mood, dan afek. Istilah ini perlu kita gali, misalnya bahwasanya sering dibuat tumpang tindih. Biasanya afek mengacu pada emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang dikaitkan dengan objek-objek atau ide-ide. Hal yang penting adalah apakah afek itu tepat atau tidak dengan situasi kehidupan atau ide yang diungkapkan pasien. Tidak tepatan afek seperti misalnya seorang pasien ketawa pada waktu berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadikan atau reaktivitas emosional yang kurang sering dihubungkan dengan masalah-masalah yang berat. Jadi orang-orang yang kadang-kadang menampilkan tindakan tertawa, tetapi dalam saat yang sama dia membicarakan kondisi yang menyedihkan, itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berat seperti skizofrenia, suasana hati, atau emosi yang kuat yang diperlihatkan selama wawancara seperti kesedihan, kecemasan, dan kemarahan. Selain itu juga yang menjadi kajian dari pemeriksaan status mental adalah berkaitan dengan intelijensi. Jadi kita perlu lihat dulu tentang secara umum saja fungsi intelektual seorang pasien itu seperti apa. Kemudian ke-9 berkaitan dengan proses-proses pikiran. Ya. Jadi kategori ini mengacu pada bentuk dan isi pikiran. Jadi kita sebagai ahli klinis misalnya mencatat pikiran pasien, apakah proses-proses pikiran pasien kelihatan logis dan koheren enggak nih? Nyambung apa enggak nih? Memiliki argumentasi yang logis atau tidak? Ini yang harus kita gali lebih dalam. Kemudian berkaitan dengan pemahaman. Jadi apakah pasien mengakui bahwa masalah ada, misalnya dia mengalami kecemasan atau depresi, kemudian apakah pasien mengembangkan suatu pemahaman yang layak tentang faktor-faktor yang mungkin menjelaskan masalah itu. Atau sebaliknya, apakah pasien menyangkal adanya masalah itu atau justru malah yang paling sering kita temukan adalah menyalahkan orang lain untuk masalah tersebut seperti yang terjadi dalam gangguan-gangguan kepribadian. Oke. Setelah pemeriksaan status mental dilakukan, akan dilakukan adalah pemeriksaan medis dan tes fisiologis. Jadi ada beberapa rangkaian tes yang juga dilakukan dalam pemeriksaan medis dan tes fisiologis. Pertama adalah tes mekanisme refleks. Contoh ini bagaimana untuk menetapkan apakah sistem-sistem saraf pusat dan otonom berfungsi dengan baik. Jadi tes mekanisme refleks seperti tes sentakan lutut, tes Babinski, atau tes mengetahui respon jumlah kaki terhadap usapan telapak kaki, ya. Seperti itu. Kemudian ada analisis biokimiawi cairan otak dan sumsum tulang belakang. Jadi analisis terhadap ini untuk menemukan kemungkinan adanya organisme yang menular dan untuk menentukan kelainan-kelainan kimiawi dari cairan otak. Kemudian adalah teknik listrik dan gelombang radio. Kemudian ada galvanic skin response, elektromiograf, ya, elektroncephalography, dan kemudian ventrikulografi dan pneumoencephalografi, CAT, computerized axial tomography scan, kemudian positron emission tomograph scan, brain electrical activity mapping, dan MRI atau magnetic resonance imaging. Saya nggak akan membahas terlalu panjang tentang pemeriksaan medis dan tes fisiologis karena itu menjadi kajian dari kajian keilmuan yang berbeda. Baik, kemudian dan ini yang akan kita lebih banyak fokus adalah tentang penggunaan tes psikologi. Jadi tes psikologi adalah merupakan metode-metode penilaian yang tersusun dan digunakan untuk menilai sifat-sifat yang agak stabil seperti intelijensi dan kepribadian. Jadi tes psikologi dilaksanakan oleh psikolog klinis dan tes psikologi ini memiliki struktur yang lebih besar daripada wawancara yang tersusun dan instruksi-instruksi yang tepat.
Jadi tes psikologi ini sangat lebih rumit, dan kemudian tes ini disajikan secara lisan, tetapi sekalipun tes ini disajikan secara lisan, tapi penguji diinstruksikan untuk mengikuti prosedur-prosedur secara sesama. Nah, di sini ada beberapa tes. Pertama adalah tes intelijensi. Jadi tes intelijensi dipakai untuk mengukur kemampuan mental pasien untuk membedakan antara tingkat potensi dan fungsinya. Jadi potensi seseorang dan fungsinya, dan untuk membantu dalam proses diagnosis yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis alat tes dalam tes intelijensi seperti skala Binet-Simon, Wechsler Intelligence Scale. Kemudian di Indonesia ada tes Tiki, ada IST, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tes-tes kepribadian sendiri, kita juga adalah berupaya untuk untuk menggali bagaimana kapasitas seseorang dari segi kepribadian. Nah, di dalam tes kepribadian itu terbagi menjadi dua jenis tes besar. Pertama adalah tes kepribadian proyektif. Jadi tes kepribadian proyektif ini lebih untuk mengembangkan pemahaman mengenai fungsi kepribadian yang sifatnya dengan stimulus-stimulus yang tidak dapat diprediksi ya. Penggunaan proyektif artinya bahwasanya individu itu diperlihatkan bermacam-macam stimulus, dan dia diminta untuk mengatakan seperti apakah stimulus itu atau apa yang terjadi dalam stimulus itu. Karena stimulus itu hanya semata-mata stimulus, dan karena tidak ada yang terjadi dalam stimulus itu, maka apa yang dilihat individu dalam stimulus itu disebabkan oleh proyeksi sifat-sifat, kebutuhan-kebutuhan, konflik-konflik, dan persepsi-persepsinya terhadap lingkungan. Jadi, bagaimana kita menggali aspek-aspek kepribadian seseorang dengan menggunakan stimulus yang tidak beraturan, yang sebenarnya tidak memiliki makna tertentu, tetapi dibuat sedemikian rupa, ditafsirkan sedemikian rupa, yang sebenarnya penafsiran-penafsiran tersebut merupakan proyeksi sifat-sifat kebutuhan-kebutuhan, konflik-konflik, dan persepsi individu terhadap lingkungannya. Inilah kelebihan daripada tes proyektif. Nah, tes proyektif itu sendiri seperti Rosah, tes bercak, kemudian ada tes TAT, ada beberapa TAT. Kalau teman-teman tahu bahwasanya itu ada beberapa kartu-kartu yang kemudian diminta seorang klien atau individu untuk menjelaskan gambaran tersebut. Kemudian sentence completion test, sentence melengkapi kalimat, draw a person test, tes menggambar orang, membuat tes cerita, kemudian tes mengasosiasi kata, skondi test, analisis tulisan tangan, teknik bermain, hingga analisis seni. Nah, di samping tes kepribadian proyektif juga kita punya yang dinamakan tes self-report personality inventory, atau biasanya dipakai dengan skala ya. Self-report personality inventory ini disebut juga tes objektif test, karena jangkauan dari respon terhadap butir-butir pernyataan dari tes ini terbatas dan juga standar objektif empiris ya, dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun butir-butir pernyataan dari tes itu. Jadi self-report personality inventory atau tes objektif ini terdiri dari butir-butir pernyataan yang memiliki standar yang sangat objektif yang harus dipilih oleh seorang individu. Dalam tes objektif ini, pasien diminta untuk menjawab pertanyaan khusus mengenai tingkah laku atau sikap-sikapnya sendiri. Jadi jawaban dari seorang klien atau individu itu biasanya terbatas pada jawaban benar atau tidak benar terhadap pernyataan tertentu, atau secara lebih sederhana ya atau tidak. Contoh dari penggunaan tes objektif itu sangat banyak ya. Salah satunya seperti Minnesota Multiple Personality Inventory (MMPI), Milan Clinical Multi-Axel Inventory (MCMI), ada juga EPPS ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian adalah tes neuropsikologis. Di sini ada beberapa yang saya hanya minta untuk teman-teman ketahui saja. Untuk penggalian lebih lanjut silakan untuk melakukan pencarian data sendiri.
yaitu Bender Visual Motor Gestalt Test, High-Speed Rated Neuropsychological Battery, tes kategori, tes rhythm, tes performasi faktual, kemudian Luria Nobranska tes battery. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke penilaian behavioral. Jadi, suatu model penilaian behavioral itu yaitu yang memperlakukan hasil-hasil tes sebagai sampel tingkah laku yang terjadi dalam situasi tertentu dan bukan tanda dari tipe-tipe atau sifat-sifat kepribadian yang mendasar. Jadi model behavior ini dia tidak terlalu berfokus pada penggunaan alat tes, tetapi lebih cenderung pada bagaimana kita bisa memperlihatkan tingkah laku individu dalam situasi-situasi yang meningkatkan hubungan antara situasi tes dengan situasi kehidupan yang sebenarnya. Jadi lebih bagaimana kita bisa memahami kondisi klien apa adanya di lingkungan yang normal, alamiah, di lingkungan dia hidup. Jadi dengan pengetahuan tentang keadaan lingkungan tempat terjadinya tingkah laku yang bermasalah tersebut, nah itu akan membantu terapis untuk bekerja sama dengan pasien dan keluarga untuk mengubah keadaan-keadaan yang bisa saja memicu dan mempertahankan tingkah laku yang bermasalah tersebut. Ya, jadi apa saja sih sebenarnya dalam yang digunakan dalam penilaian behavioral? Pertama adalah pengamatan behavioral. Jadi misalnya dalam pengamatan behavioral itu biasanya kita menilai pola interaksi antara klien dengan keluarganya seperti apa, atau bisa juga kita mengamati dalam ruang observasi klinis yang menggunakan cermin satu arah, atau misalnya kita bisa mengamati anak-anak yang melakukan tugas-tugas sekolah seperti soal-soal matematika, ya. Kemudian kita melakukan pengamatan tingkah laku dengan situasi-situasi yang lebih mudah menggambarkan kehidupan nyatanya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan wawancara behavioral. Jadi wawancara behavioral ini mengamati tingkah laku nonverbal pasien. Jadi mencari ketidakcocokan antara tingkah laku verbal dan tingkah laku nonverbal. Kita juga memperhatikan tentang gerak isyarat atau ekspresi muka yang mungkin menunjukkan reaksi-reaksi emosional terhadap hal-hal yang dikemukakan, menilai dan mencatat tingkah laku yang berlebih-lebihan, distorsi dan tidak adanya respon yang diharapkan atau adanya respon-respon yang abnormal. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya terkadang tentu saja bahwasanya gaya pasien dalam memberikan respon itu lebih penting daripada isi apa yang dikatakan. Jadi fokus kita bukan hanya pada konten, tetapi bagaimana reaksi dari reaksi atau jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh si pasien atau klien. Nah, tahapan ketiga, jika pengamatan dan wawancara behavioral itu dilakukan oleh seorang klinisi secara langsung, maka di sini kita juga punya pendekatan lain, yaitu self monitoring, di mana kita bisa memberikan tanggung jawab dari seorang klinisi kepada seorang pasien untuk mengamati dirinya sendiri. Jadi self monitoring itu adalah suatu metode langsung untuk menghubungkan tingkah laku bermasalah dengan keadaan-keadaan di mana tingkah laku itu terjadi, dengan melatih pasien untuk mencatat atau memonitor tingkah laku bermasalah itu dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti catatan-catatan keseharian, ya, dan kemudian berisi, kadang-kadang juga berisi checklist dan di mana kita bisa dengan self monitoring itu membantu kita memahami kondisi klien. Kenapa kita terkadang menggunakan self monitoring? Karena keterbatasan waktu dan juga biaya dan lain sebagainya, maka seorang klinisi dan kondisi juga tentu saja kita tidak mungkin memantau seorang klinisi dalam kehidupan kesehariannya selama 24 jam dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, cara yang paling realistis adalah dengan menggunakan self monitoring.
Salah satu yang paling sering dilakukan adalah tentang penggunaan buku harian atau checklist yang lembaran-lembaran checklist. Dan itu sangat membantu untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang kondisi klien. Namun perlu diketahui bahwasanya self monitoring ini memang tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Karena beberapa pasien itu kadang-kadang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mencatat dengan teliti tingkah laku yang dituju. Jadi banyak yang berkaitan dengan ketidakmampuan regulasi diri lagi ya, ketidakdisiplinan, kadang karena acuh tak acuh. Nah, itu menjadi problematika penggunaan self monitoring itu sendiri. Kemudian ada juga pengukuran analog atau terencana. Jadi pengukuran analog atau terencana ini dilakukan di laboratorium atau dalam situasi yang terkontrol dan bertujuan untuk mensimulasikan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Jadi di sini kita biasanya menggunakan latihan role play, ya seperti itu. Seperti menyuruh pasien untuk memainkan peran yang menantang suatu nilai yang jelas tidak adil. Jadi suatu adegan di mana role playing itu memungkinkan pasien sebagai berikut, misalnya kamu sudah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditetapkan dan mendapatkan nilai yang sangat jelek, misalnya dapatlah nilai D ya. Kemudian kamu mendekati dosen yang bertanya, apakah ada suatu masalah, apakah apa yang kamu lakukan sekarang, dan proses melakukan peran ini menjadi bantu kita untuk melakukan pengukuran analog atau terencana. Contoh yang paling populer dalam pembuatan aplikasi dari pengukuran analog adalah dengan behavioral approach test atau BAT. Itu mengukur bagaimana tingkah laku pendekatan dari seseorang yang mengalami fobia terhadap suatu objek seperti ular. Ya, seperti itu. Kemudian ada pengamatan langsung. Ya, biasanya jadi pengamatan langsung ini kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap individu, tentu saja dengan izin daripada si klien itu sendiri. Jadi di sini kita penggunaan pengamatan langsung ini lebih banyak dilakukan kepada anak-anak kecil dengan berbagai cara. Misalnya dengan melakukan kunjungan rumah atau mengamati interaksi orang tua dan anak dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita terkendala, tentu saja ada plus dan minusnya. Pertama, keuntungannya itu pengamatan langsung ini tidak bersandar pada self-report pasien ya, yang kadang-kadang bias yang mungkin saja menyimpang dalam usaha untuk membuat kesan-kesan yang menyenangkan dan atau tidak menyenangkan. Jadi kadang-kadang ketika self-report itu banyak kelemahannya, maka pengamatan langsung ini bisa menjadi membantu untuk memahami kondisi klien secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi samping itu juga kadang-kadang pada saat pengamatan berlangsung, seorang klinisi juga dapat memberikan strategi-strategi untuk intervensi. Jadi kadang-kadang kita juga memberikan pengamatan, tetapi juga kadang-kadang juga memberikan masukan-masukan kepada klien atau keluarganya terhadap intervensi apa yang harus dilakukannya. Tetapi demikian juga pengamatan langsung juga mengandung kekurangan-kekurangan. Salah satunya adalah tidak adanya kesepakatan dalam menentukan masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkah laku. Oke, berikutnya adalah behavioral rating scales, yaitu suatu checklist tingkah laku yang memberikan informasi tentang frekuensi, intensitas, dan jangkauan tingkah laku yang
bermasalah. Misalnya checklist itu misalnya seperti tidak mau makan, tidak taat, memukul, tidak kooperatif, merusak benda-benda miliknya sendiri. Jadi skala-skala tersebut memberikan seluruh skor tingkah laku bermasalah dan skor-skor subskala atau dimensi-dimensi yang lebih dimensi-dimensi seperti delinkuensi atau penyimpangan, agresivitas, dan keluhan-keluhan fisik. Selain itu juga, selain penilaian behavioral, tadi ada penilaian kognitif. Nah, dalam penilaian kognitif ini kita sering digunakan oleh para terapis kognitif. Jadi terapis tingkah laku kognitif yaitu berupaya melakukan pengukuran tentang pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Jadi kemudian terapis gunanya di sini adalah berusaha menggantikan pola-pola pikiran yang merusak diri sendiri atau pola-pola pikiran yang terdistorsi dengan pola-pola yang meningkatkan diri sendiri atau pola-pola pikiran yang rasional. Jadi banyak sekali model penilaian kognitif. Salah satunya adalah dengan menggunakan daily record of dysfunctional thoughts atau pikiran-pikiran jadi rekaman harian atau catatan harian dari pikiran-pikiran yang disfungsional. Jadi kalau teman-teman menggunakan intervensi CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau RABT, Rational Emotive Behavior Therapy, di samping melakukan intervensi kognitif di sebuah tempat tertentu, juga nanti ada beberapa tugas rumah atau homework yang bersifat daily record. Jadi kita punya penilaian kognitif juga nih. Ya, ini untuk mengetahui tentang kondisi keadaan klien itu sendiri. Jadi ada beberapa tugas rumah atau daily activity, daily record of dysfunctional thoughts-nya tadi untuk mengetahui kondisi klien tersebut. Misalnya catatan tersebut tujuannya untuk pertama adalah memahami situasi di mana kondisi emosi terjadi. Jadi kemudian adalah pikiran-pikiran otomatis atau disruptif yang merusak yang kadang-kadang melintas pada pikiran pasien. Jadi kita bisa juga mengidentifikasi misalnya adanya pikiran kacau yang digambarkan oleh pikiran otomatis. Jadi ada pikiran otomatis yang bermasalah ya, yang misalnya ada abstraksi selektif, generalisasi berlebihan. Jadi semua AA semua, BB semua. Jadi melakukan pengeneralisasi secara berlebihan. Kemudian membesar-besarkan. Jadi membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat sederhana sekali. Kemudian pemikirannya absolut atau mutlak ya, jadi tidak mau A ya A, B ya B, tidak bisa ada alternatif lain. Kemudian ada suatu respon rasional terhadap pikiran yang mengganggu hingga hasil emosional atau respon emosional yang terakhir. Nah, penggunaan penilaian kognitif ini di samping dilakukan di dalam bentuk tugas rumah, juga dilakukan secara mandiri oleh seorang terapis pada saat intervensi akan dilakukan atau sebelum intervensi dilakukan. Nah, kemudian ada juga namanya sejarah kasus. Nah biasanya untuk sejarah kasus ini kita seorang klinisi itu tidak menggali ini terlebih dalam karena ini sudah menjadi kajian daripada data-data yang sebelumnya. Jadi seorang sejarah kasus ini biasanya diperoleh seorang psikolog dari pasien, dari pekerja sosial atau psikiatri dari pasien yang merujuk kepada seorang psikolog tertentu. Jadi biasanya kita sudah dapat data apa adanya, meliputi data identitas, simptom-simptom atau gangguan-gangguan, sejarah kesehatan, perkembangan, sejarah keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga hubungan antara pribadi pasien, sejarah psikoseksual, perkawinan, minat, hingga sifat-sifat kepribadian. Jadi seseorang yang mendapatkan limpahan atau layanan referral dari
ahli lain di bidang lain, misalnya pekerja sosial atau dari dokter atau psikiater misalnya, akan mendapatkan data sejarah kasus ini, gitu ya. Jadi tidak kosong apa adanya. Oke, selanjutnya setelah diagnosis tadi kita sudah menemukan bahwasanya ternyata proses diagnosis itu sangat panjang. Jadi tidak serta-merta, kadang-kadang memang proses diagnosis itu butuh waktu yang sangat butuh waktu tidak sehari dua hari, tapi bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai seberbulan. Tetapi pada dasarnya bahwasanya yang kita terapkan bahwasanya penegakan diagnosis gangguan jiwa pada seseorang bukan merupakan hal yang simpel, tetapi yang lebih rumit, mendalam, dan juga melibatkan banyak pihak, terutama menggunakan banyak instrumen di dalamnya. Jadi sangat kompleks dan bukan merupakan sebuah pengambilan keputusan yang sederhana. Dan ini juga bisa membantu kita untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran bahwasanya tidak mudah untuk menjudge seseorang mengalami gangguan jiwa hanya dengan menggunakan asumsi-asumsi individual semata. Baik, sekarang kita masuk setelah membahas tentang diagnosis, kita akan membahas tentang psikoterapi. Nah, psikoterapi kalau dalam bahasa psikologi klinis adalah lebih cenderung adalah penegakan penggunaan jenis. Jadi interaksi sistematis antara pasien dan terapis yang menggunakan prinsip psikologis untuk membantu menghasilkan perubahan dalam pikiran, tingkah laku, dan perasaan sehingga pasien tersebut mampu mengatasi tingkah laku abnormal dan memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya, dan yang paling terpenting agar dia berkembang sebagai seorang individu. Itu intinya. Jadi dengan pengertian ini, psikoterapi ini punya tujuan ada dua. Pertama jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Pertama sifat jangka pendek adalah kesembuhan dari diri pasien. Yang kedua adalah karena tadi ada kaitannya dengan pengembangan diri, maka tujuan jangka panjang adalah mengembangkan pemahaman atau insight, menghilangkan kesulitan, serta mengembangkan self-concept pasien berdasarkan suatu penilaian yang realistik tentang harga diri, potensi, dan keterbatasannya. Jadi seorang yang sehat secara psikologis adalah orang-orang yang mampu memahami dirinya sendiri berdasarkan penilaian yang realistik terhadap dirinya, potensi, dan keterbatasan. Jadi bukan berarti orang yang baik itu orang-orang yang tanpa memiliki kelemahan, tetapi dia mampu menyadarinya itu dan mampu melakukan pengembangan. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa jenis modal terapi di sini. Pertama kita akan mulai dengan model terapi psikodinamik. Nah, ini teori psikodinamik ini salah satunya adalah psikoanalisis, adalah suatu bentuk terapi psikodinamik yang berasal dari Sigmund Freud. Jadi kalau terapi-terapi psikodinamik ini cenderung mengarah pada hal-hal yang menyangkut pada aspek-aspek malas anak-anak dan konflik-konflik tak sadar. Tapi perkembangannya saat ini mulai lebih cenderung mengarah pada hal-hal yang menyangkut hubungan sekarang dan lebih singkat, dan kadang-kadang juga mulai ada perubahan-perubahan yang berbeda dengan psikoanalisis tradisional. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan memahami tentang metode terapi psikodinamik yang sifatnya lebih tradisional terlebih dahulu. Di sini ada 4 dan mungkin masih ada banyak yang lain. Jadi pertama adalah asosiasi bebas. Jadi asosiasi bebas sendiri bisa dikatakan sebagai kondisi di mana seseorang itu mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran-pikirannya secara bebas tanpa adanya judgmental atau penilaian penghakiman terhadap pikiran-pikiran tersebut. Jadi individu yang diberbaring tersebut diminta untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya tersebut.
Jadi bagaimana kita mendorong untuk pasien untuk memungkinkan pasien tersebut mengungkap ide-ide atau perasaan-perasaan yang selama ini ditekannya. Jadi kadang-kadang juga yang menyulitkan dalam asosiasi bebas ini tidak selalu berjalan teratur ya, atau berurut-urut secara kronologis. Kadang-kadang proses pengeluaran pernyataan tersebut itu terinterupsi dengan menghalangi atau menahan asosiasi dan terkadang juga klien itu sengaja mengeluarkan hal-hal yang tidak relevan dan yang akan mengalihkan perhatian, dan ini harus butuh jam terbang untuk memahami kondisi tersebut. Jadi asosiasi-asosiasi yang pada akhirnya dikemukakan oleh pasien itu dicatat oleh analis. Kemudian seperti kita mengumumkan puzzle tersebut, kita setiap ide-ide yang ada di kepala pasien kemudian kita hubungkan, yang awalnya tidak logis, tidak ada hubungan, tidak urut dari segi waktu maupun sebagainya, kita mulai merangkaikannya dan ditambahkan dengan data-data tentang sejarah hidup pasien dan observasi terhadap pasien melalui pengalaman terapi, sehingga seorang analis dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa mengetahui makna dari dinamik dari asosiasinya klien dan mampu membimbing pasien ke bidang-bidang pikiran, perasaan yang bermakna. Jadi keuntungan dari metode ini adalah seperti sebagai ventilasi yang disebut sebagai katarsis. Jadi orang mampu mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan pada kondisi normal, namun karena takut penghakiman. Nah, di dalam asosiasi bebas ini mampu mengeluarkan setiap unek-uneknya atau yang dalam bahasa psikologi sebagai katarsis. Nah, kemudian kedua adalah berkaitan dengan analisis mimpi. Nah, di saat ini apa yang harus dilakukan oleh pasien adalah mampu menceritakan mimpi-mimpinya. Biasanya memang pasien akan kesulitan untuk mengingat kembali bagian dari mimpi yang diketahui dengan baik. Tetapi kadang-kadang pasien-pasien yang sudah memiliki pengalaman yang sudah sering melakukan proses asosiasi bebas dengan terapis, dia itu kadang-kadang sudah mampu mengembangkan kemampuan untuk mengingat kembali mimpinya. Jadi isi yang dikemukakan oleh pasien bersama dengan bahan dari masalah-masalah yang mendasarinya dan yang dikemukakan oleh mimpi itu kemudian dipakai oleh terapis sebagai stimulus atau asosiasi selanjutnya. Nah, di dalam proses mimpi ini ada terbagi dari dua. Pertama adalah isi manifest, kemudian sifatnya isi laten atau makna tersembunyi. Jadi ada dua hal. Pertama adalah isi manifest atau kejadian-kejadian aktual dari mimpi. Kemudian pada tingkat yang lebih dalam adalah isi laten atau makna yang tersembunyi. Sebagai contoh begini, misalnya seseorang mengatakan bahwasanya dia bermimpi menunggang kuda. Sebenarnya kalau di dalam isi manifest itu seperti itu adanya, dia menunggang kuda, mengemudi mobil. Tapi sebenarnya menurut Freud bahwasanya isi manifest itu sebenarnya merupakan perwujudan dari isi laten yang tersembunyi. Yaitu apa? Yaitu motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik dan tidak disadari. Jadi bisa saja kalau di dalam isi manifestnya adalah mengendari kuda, maka isi latennya adalah dorongan-dorongan seksual dan agresif tak sadar yang kemudian ditransformasikan ke dalam isi manifest yang lebih dapat diterima. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang terapis melakukan penanganan dengan cara menggunakan analisis mimpi? Jadi, seseorang analis itu kemudian melakukan penafsiran mimpi dan pemakaiannya dalam psikoterapi ini adalah untuk membantu klien memahami kondisi-kondisi yang dialami saat ini, yang tersembunyi tersebut. Jadi kita bisa mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut
untuk memecahkan masalah-masalah atau konflik-konflik atau masalah lain dalam yang kadang-kadang agak sulit dikuapkan dalam wawancara klinis secara langsung. Kemudian ada metode terapi psikogenetik yang lain, yaitu transferensi, yaitu bagaimana pasien memindahkan kepada terapis emosi-emosi yang terpendam atau ditekan sejak awal masa kanak-kanak. Jadi kadang-kadang dalam proses transferensi ini pasien menganggap bahwasannya transferensi emosi kepada si terapis. Kemudian yang keempat adalah penafsiran. Jadi penafsiran di sini tidak lain lebih daripada penjelasan dari psikoanalis tentang makna dari asosiasi-asosiasi, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferasi dari pasien. Atau secara umum dapat dikatakan penafsiran adalah setiap pernyataan dari terapis yang menafsirkan masalah pasien dalam suatu cara yang baru. Jadi penafsiran sangat penting dalam psikoanalisis pada selama psikoanalisis berlangsung. Kemudian di sini ada juga terapi-terapi humanistik atau eksistensial, yaitu person centered terapi, terapi gestalt, dan logoterapi. Nah, menurut Roger sendiri, client centered terapi ini bahwasanya berpandangan bahwasanya gangguan-gangguan psikologis pada umumnya terjadi karena orang-orang lain menghambat individu dalam perjalanan menuju aktualisasi diri. Jadi gangguan-gangguan mental itu disebabkan karena ketidak terhambatnya seseorang dalam mencapai aktualisasi diri. Di sini pendekatan humanistik Roger, yaitu person centered therapy, membantu pasien untuk lebih menyadari dan menerima dirinya yang sejati dengan terapeutik. Ya, artinya di sini kita membantu orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik, dengan memiliki kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Di sini Roger berpendapat bahwa terapis tidak boleh memaksakan tujuan atau nilai yang dimiliki kepada pasien, karena fokus dari terapi client center terapi ini adalah bagaimana sifatnya adalah non-direktif. Kita tidak boleh mengarahkan, tetapi terapis itu hanya memantulkan perasaan-perasaan yang diungkapkan oleh pasien untuk membantunya berhubungan dengan perasaan-perasaan yang lebih dalam dan bagian-bagian dari dirinya yang tidak diakui karena tidak diterima oleh masyarakat. Jadi terapis berupaya memantulkan kembali atau menguraikan dengan kata-kata apa yang diungkapkan pasien tanpa memberi penilaian. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwasanya kita bisa membantu pasien untuk memahami tentang dirinya sendiri dengan memberikan pantulan-pantulan atau refleksi-refleksi dari perasaan-perasaan yang lebih dalam, yang dimana yang hal itu tersebut tidak diakui oleh banyak pihak gitu ya. Jadi inti daripada person centered terapi adalah non-direktif. Jadi tidak diperbolehkan untuk seorang terapis mengarahkan pandangan-pandangannya, ide-idenya kepada seorang klien. Jadi apa yang bisa dihasilkan dari proses terapi client center terapi? Pertama,
akan muncul perubahan-perubahan yang nyata yang dihasilkan dari model terapi ini, yaitu pertama, pasien menjadi kurang defensif atau lebih selaras serta terbuka pada pengalamannya. Pasien menjadi semakin realistik, objektif, dan persepsi-persepsinya semakin luas. Kemudian pasien semakin efektif dalam memecahkan masalahnya. Pasien mampu menyesuaikan diri secara psikologis sehingga mampu mendekati tahapan optimal. Dan kelima adalah dia memiliki kepekaan terhadap ancaman semakin berkurang karena terjadi keselarasan antara self dan pengalamannya semakin meningkat. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi ketika proses client center terapi ini telah berhasil dilakukan. Baik, kita berlanjut kepada terapi Gestalt. Nah, terapi Gestalt ini dasarnya karena sama dengan client center terapi, lebih berfokus pada kondisi now and here. Jadi kondisi saat ini dan di sini. Jadi di dalam terapi Gestalt ini, seseorang itu tidak perlu yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Begitu juga orang-orang mengalami ketakutan karena mengalami hal-hal yang bersifat masa lalu. Dalam terapi Gestalt ini, kita lebih cenderung untuk mendorong klien itu untuk memahami kondisi dirinya saat ini dan di sini. Oke, untuk terapi Gestaltnya, jadi dalam terapi Gestalt ini tujuan utama adalah untuk mencapai kematangan dan pertumbuhan. Karena salah satu elemen kematangan atau pertumbuhan adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka kesimpulannya adalah dengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan suatu tujuan yang penting dalam terapi Gestalt. Jadi di sini bertanggung jawab bukan merupakan proses menjalankan kewajiban-kewajiban menurut harapan orang lain, tetapi individu itu tidak bergantung pada orang lain dan menemukan bahwa dirinya sendiri melakukan banyak hal daripada yang dapat dipikirkan untuk dilakukannya. Jadi tujuan Gestalt pertama adalah untuk mencapai kematangan dan pertumbuhan. Dan selain itu ada tujuan yang lain, yaitu mencapai integrasi. Dalam arti bahwasanya menyatukan atau menjadikan seseorang itu yang berintegrasi atau berfungsi seperti suatu keseluruhan teratur. Jadi antara perasaan, persepsi, pikiran, dan tubuh fisik yang proses-prosesnya itu tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen psikologis. Jadi apabila keadaan batin dan tingkah laku seorang seimbang, maka organisme atau individu tersebut menggunakan energi hanya sedikit saja dan dia mampu mengadakan respon yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak terintegrasi dengan baik, maka ruang kosong atau keretakan di dalam dirinya akan menghambat mobilisasi penuh dengan sumber dayanya. Jadi orang yang mampu menggerakkan sumber dayanya adalah karena dia mampu mengefisienkan energinya karena keadaan batin dan tingkah lakunya seimbang. Jadi orang yang keadaan batin dan tingkah lakunya seimbang memudahkan dia untuk menyimpan energinya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang lain. Begitu juga dengan logoterapi. Logoterapi sebenarnya hampir tidak terlalu jauh beda. Jadi dalam logoterapi ini dikemukakan oleh Viktor Frankl. Jadi logoterapi itu berasal dari kata logos dan terapi, yaitu suatu terapi yang
berani menembus dimensi spiritual dari keadaan manusia. Jadi logoterapi pada kenyataannya itu merupakan suatu terapi yang diarahkan pada makna, yaitu makna dalam dan untuk keberadaan manusia. Karena itu manusia harus menerima tanggung jawab dan menemukan nilai-nilai bagi kehidupannya. Jadi dalam logoterapi ini yang sangat ditekankan adalah berkaitan dengan nilai. Jadi nilai makna hidup seseorang yang menjadi fokus dari terapi logoterapi ini. Bagaimana sebenarnya yang perlu ditekankan bahwasanya dalam logoterapi ini bukan sebuah treatment terhadap suatu gangguan saja, melainkan juga bagaimana kita menangani sikap pasien terhadap simptom-simptom tersebut. Dalam logoterapi lebih berfokus pada bagaimana seseorang bisa memaknai kesulitan dibandingkan berupaya untuk menghilangkan gejala-gejala yang dideranya. Jadi pencarian makna itu lebih penting daripada sekedar menghilangkan gejalanya. Nah, langkah-langkah dalam proses terapi logoterapi yaitu pertama adalah menghadapi situasi itu. Ya, kemudian kedua adalah kesadaran akan simptom. Seorang itu menjadi sadar terhadap gejala yang dialaminya, kemudian mencari penyebabnya hingga menemukan hubungan antara penyebab dan simptom. Oke, selanjutnya ada terapi-terapi kognitif. Nah, dalam terapi kognitif ini didasarkan pada pemahaman bahwasanya tingkah laku dan emosi-emosi yang bermasalah disebabkan oleh proses-proses pikiran dan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Jadi terapi baik rasional emotif dan terapi kognitif baik itu merupakan suatu upaya untuk mengubah cara berpikir yang salah tersebut dengan cara melakukan cara berpikir baru atau perubahan kognitif yang dikatakan sebagai cognitive restructuring, yaitu proses mengubah pikiran yang destruktif atau penafsiran-penafsiran yang tidak tepat tersebut. Nah, selanjutnya ada juga terapi tingkah laku, yaitu banyak sekali di sini teman-teman bisa dilihat bahwasanya ini ada pengondisian operan, pengondisian responden, modeling, latihan asertif, token ekonomi, desensitisasi sistematik, in vivo, terapi implosif, sensitisasi tersembunyi, teknik aversif, terapi tingkah laku kognitif, teknik self-control, dan biofeedback. Nah, terapi-terapi tingkah laku ini teman-teman bisa lihat di beberapa buku modifikasi perilaku. Ini banyak sekali dijelaskan di situ. Dan terakhir adalah hipnoterapi. Jadi terapi hipnoterapi ini adalah untuk mengangkat hal-hal yang tekan ke tingkat kesadaran saja dan tidak cukup untuk mengakibatkan kesembuhan. Nah, ini kebanyakan orang cenderung menganggap bahwa hipnoterapi ini bisa menjadi alat untuk intervensi kesembuhan, tetapi pada dasarnya hanya untuk mengangkat hal-hal yang ditekan ke tingkat kesadaran saja, tetapi tidak cukup untuk mengakibatkan kesembuhan. Jadi diangkat ke tingkat kesadaran saja agar mampu subjek tersebut memahami kondisi ketidaksadarannya tersebut yang sudah terangkat tadi, dipahami dan kemudian melakukan proses rekonsiliasi, dan tidak sampai di situ dia juga melakukan proses pengembangan diri, melakukan pengembangan kepribadian. Nah, tetapi ketika kondisi
kesadaran itu muncul dalam proses hipnoterapi, maka ini akan menjadi bahan untuk mengembangkan penafsiran dan pemahaman atau insight. Jadi yang paling ditekankan pada hipnoterapi adalah penafsiran atau pemahaman, kesadaran penuh terhadap suatu masalah. Jadi terkadang bukan berfokus pada permasalahan sugesti penyembuhan, tetapi lebih cenderung bagaimana seseorang mendapatkan insight dari proses terangkatnya ketidaksadaran menjadi kesadaran tersebut, sehingga bisa membantunya untuk mencari atau mengembangkan penafsiran atau pemahaman yang utuh dan komprehensif. Nah, di sini terapi selanjutnya adalah terapi kelompok. Terapi kelompok adalah terapi yang dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa klien yang memiliki permasalahan yang sama juga. Jadi bentuk-bentuk paling awal bentuk-bentuk paling awal dari terapi kelompok bersifat didaktis, di mana pemimpin kelompok berceramah, meyakinkan dan mengarahkan. Karena adanya perkembangan baru di bidang ini, pemimpin kelompok berupaya mendorong, kemudian mengungkapkan, memeriksa motif-motif, dan terkadang sedikit demi sedikit membangkitkan partisipasi masing-masing anggota kelompok dalam fungsi tersebut. Jadi salah satu cara untuk mengefektifkan dari terapi kelompok adalah berupaya untuk memastikan bahwasannya kelompok itu di dalam terapi kelompok disaring secara selektif agar sedikit homogen dan serasi. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kasusnya harus memiliki kesamaan. Kemudian adalah perlu ditekankan bahwasanya dalam terapi kelompok tersebut bahwasanya perbedaan usia tidak terlalu jomplang atau terlalu jauh. Kemudian perlu juga dipertimbangkan tentang jenis kelamin, diagnosis maupun ciri-ciri kepribadian umum dan prognosis. Kemudian perlu ditekankan adalah terapis harus menciptakan suasana bebas yang mendorong pasien untuk mengungkapkan masalah mereka secara spontan. Jadi awalnya simptom-simptom mereka sendiri. Jadi awal mulanya biasanya para individu yang berada dalam terapi kelompok ini akan menceritakan gejala masalah masing-masing, namun biasanya pada sedikit demi sedikit mereka akan sampai pada pembicaraan mengenai pengalaman emosional yang penting dalam kehidupan waktu mereka berada di luar kelompok, dan pada akhirnya mereka mampu menilai dan berkomentar mengenai pengalaman para anggota kelompok yang lain. Jadi seperti ada feedback umpan balik, oh iya seperti ini, aku juga dulu seperti itu. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya kadang-kadang yang paling menarik dari terapi kelompok adalah terkadang ada dinamika yang unik, dinamika yang berkembang, yang bisa saling memberikan masukan dari antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, di sini ada contoh dari terapi kelompok, yaitu psikodrama. Jadi tujuan dari psikodrama ini adalah membantu pasien atau sekelompok orang untuk mengatasi masalah pribadi menggunakan permainan peran, drama atau terapi tindakan. Biasanya di terapi drama ini beberapa orang kemudian memerankan tokoh-tokoh yang berkaitan erat dengan hidupan klien. Nah, dan di sini biasanya si pasien ini mampu mengungkapkan perasaan-perasaan tentang konflik, kemarahan, agresi, perasaan bersalah, dan kesedihan. Jadi kadang-kadang luapan-luapan emosi itu bisa terjadi pada saat klien berada dalam drama-drama yang seperti ini ya. Nah, untuk mencapai psikodrama ini ada 3 tahapan, yaitu pertama pelaksanaan, di mana
subjek memerankan hayalan-hayalannya. Kemudian kedua ada tahap pergantian, di mana orang-orang yang sebenarnya menggantikan orang-orang yang dihayalkan subjek, dan ketiga adalah tahap penjernihan, di mana diadakan pengalihan dari kontak dengan individu-individu pengganti ke kontak dengan individu-individu di mana subjek memiliki kesempatan menyesuaikan diri dengan mereka dalam kehidupan nyata. Jadi pertama ketika tahap kedua terjadi, di mana subjek mulai terbiasa dengan orang-orang yang menyebabkan terjadinya permasalahan emosional di dalam terapi kelompok tersebut. Kemudian setelah terbiasa dalam drama, akhirnya dia akan mulai mentransformasikan, mengganti individu-individu yang dihayalkan tersebut di dalam terapi kelompok tersebut, diaplikasikan dalam kehidupan nyata dengan melakukan dengan subjek yang real, dengan subjek yang dihayalkan tersebut. Jadi dengan demikian seorang mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian dan memiliki kesempatan dalam kehidupan yang nyata. Jadi tahap ini sangat penting, yaitu tahap pelaksanaan. Subjek memerankan hayalan-hayalannya dengan dirinya maupun orang lain. Kemudian subjek melakukan penggantian orang yang dihayalkan subjek, dan kemudian melakukan proses pengungkapan perasaan pada saat terapi kelompok. Dan ketika dia sudah mampu terbiasa melakukan terapi pengeluaran emosi kepada kelompok orang-orang individu yang dihayalkan, maka selanjutnya adalah tahap penjernihan, di mana individu yang dihayalkan tersebut mulai pengungkapan pada individu yang dihayalkan mulai diaplikasikan pada kehidupan yang nyata. Nah, berikutnya adalah terapi keluarga. Nah, terapi keluarga ini adalah tujuannya ada dua. Pertama, membantu keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik dengan cara yang tidak hanya membantu keluarga berfungsi secara baik sebagai satu unit, tapi juga membantu setiap anggota keluarga untuk menanggulangi secara lebih efektif dengan mereduksi atau mengurangi stres-stres yang ditimbulkan oleh konflik keluarga. Jadi sifatnya ada dua, secara makro yaitu mampu membantu keluarga mengatasi konflik keluarga, dan kedua adalah secara individual, unit-unit terkecil yaitu individu-individu di dalam keluarga secara individual atau secara mandiri mampu mengatasi stres yang lebih efektif. Jadi ada dua pendekatan, makro dan mikro. Kemudian di dalam terapi keluarga ini para anggota keluarga dibantu untuk berkomunikasi secara efektif tanpa mengurangi pertentangan secara lebih konstruktif, karena kebanyakan permasalahan dalam terapi keluarga adalah ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan yang tidak konstruktif, dan ini yang harus diperbaiki dengan perbaikan komunikasi yang efektif. Pertentangan itu menjadi berkurang sehingga menghasilkan cara-cara yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan dan tidak ada pihak-pihak yang tersakiti. Nah, di sini juga ada metode terapi fisiologis yang sifatnya biologis, yaitu metode kimiawi, yaitu penggunaan obat-obatan, biasanya dalam pendekatan psikiatris, berbagai jenis obat tertentu untuk mengatasi permasalahan gangguan jiwa. Misalnya adalah obat penenang dan obat-obat yang lain, obat yang berkaitan dengan pengurangan halusinasi dan sebagainya. Kemudian ada metode listrik dan metode pembedahan. Nah, di sini ada 9 adalah pelengkap-pelengkap terapi. Ini ada fisioterapi, terapi fisik, kemudian terapi okupasional, yaitu terapi yang berupaya menempatkan subjek untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Kemudian terapi rekreasi. Kemudian ini pendekatan yang lebih religius, biblioterapi, yaitu terapi biblioterapi adalah proses membaca terarah yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang dirinya sendiri dan untuk memperluas cakra wala budayanya serta memberikan aneka ragam pengalaman emosional. Jadi baik, sebelumnya tadi ada terapi rekreasi, itu biasanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan perasaan senang seperti atlet, tarian, hiburan, permainan. Nah,
Langkah-langkah ini berharga untuk memberikan kehidupan sosial yang normal selama dirawat di rumah sakit dan mempersiapkan individu untuk kembali ke masyarakat. Jadi ini biasanya pelengkap-pelengkap terapi ini biasanya diintervensikan, dilakukan di dalam unit khusus, yaitu unit pelayanan terpadu atau di rumah sakit jiwa. Kemudian ada terapi musik, kemudian ada milioterapi, terapi ini disebut juga terapi dorongan total atau total push terapi. Total push terapi yaitu terapi yang dilakukan dengan menciptakan suatu lingkungan hidup yang baru yang secara sistematis menggunakan kejadian sehari-hari sebagai pola untuk menangani masalah yang menyangkut emosi dan tingkah laku individu. Jadi lebih pada penggunaan komunitas atau lingkungan untuk mengubah kondisi klien. Jadi milioterapi ini mulai banyak dipergunakan misalnya pada orang-orang dengan permasalahan narkoba. Nah, milioterapi ini menggunakan lingkungan untuk jadi menciptakan suatu lingkungan hidup. Kemudian ada terapi lingkungan, yaitu program yang bisa mengubah lingkungan rumah tangga atau lingkungan kerja pasien dan dengan demikian dapat mengurangi stres. Misalnya melibatkan anggota keluarga dalam terapi, mengatur fasilitas-fasilitas kehidupan yang lebih memadai dan memberikan kesempatan bagi pengalaman sosial yang sehat. Kemudian terapi bermain, seperti boneka, perabot rumah tangga dalam bentuk kecil, tanah liat, pasir, air keren, dan sebagainya. Di beberapa UPT, terutama yang ada di Keras Kediri itu, para pasien eksikotik itu kemudian mendapatkan kadang-kadang berkala diminta untuk melakukan terapi bermain. Dan itu merupakan serangkaian daripada jenis-jenis terapi yang sangat kompleks dalam penanganan gangguan jiwa. Jadi dari pertemuan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya proses diagnosis dalam gangguan jiwa sangat sistematis, mendalam, dan kadang-kadang komprehensif, sehingga tidak memungkinkan untuk memudahkan seseorang untuk menjudge seseorang mengalami gangguan jiwa tertentu, dan juga setara dengan diagnostik, intervensi yang diberikan juga sangat mendalam, komprehensif, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan ini membutuhkan proses yang panjang dan tidak berlangsung dengan dalam waktu yang singkat. Baik teman-teman, saya kira demikian dulu presentasi kita pada hari ini tentang diagnosis dan gangguan terapi. Kita akan ketemu minggu depan dengan materi tentang presentasi kelompok pertama dengan kasus gangguan jiwa yang diambil dari ensiklopedia gangguan jiwa. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.